Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 menulis 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema plagiarisme, etika, sitasi, plagiarisme dan etika dalam penulisan karya ilmiah serta teknik penulisan kutipan atau sitasi dalam artikel ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, Mas Agung Afriana M. Zain. Yang kedua, ada Mbak Adina Almawi Jayanti. Dan yang ketiga, saya sendiri, Devi Fitriani. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiat, yang berarti mencuri. Menurut sastrawan Ajib Rosidi, sebagaimana dikutip Tengku Kemal Fasya, plagiat adalah pengumuman sebuah karya, pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Sedangkan Belinda Rosilina dalam disertasinya mengartikan plagiarisme sebagai tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, dan karya. Mengutip tulisan Belinda Rosalina mengenai tipe-tipe plagiarisme yang didasari dari tulisan Parvati Lier dan Abhisita Singh sebagai berikut. Yang pertama, plagiarisme ide. Relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua, plagiarisme kata demi kata. Serupa dengan Slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiarisme atas sumber. Dikatakan plagiarisme karena tidak menyebutkan sumber secara lengkap, selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat, plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengakui sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Etika karya ilmiah. Etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis atau kritikal, rasional atau rasional, dan sistematis atau sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Cooper dan Schindler sebagai berikut. Banyak para ahli berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat tentang perilaku manusia yang memandangnya dari baik dan buruknya perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat dipelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya sehingga dihormati dan dihargai oleh orang lain, juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sitasi karya ilmiah. Sitasi merupakan sinonim dari kata kutipan. Jika bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, KBBI mendefinisikan sitasi atau kutipan sebagai kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk bertujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisannya sendiri. Mengapa sitasi penting? Jawabannya, sitasi sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Selain menghargai karya ilmiah orang lain, sitasi juga bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pendapat
pembaca dari mana sumber kalimat itu, ide, dan fakta yang dituangkan pada kalimat ilmiah kita. Yang kedua, tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian yang diinginkan. Bisa saja penelitian yang dilakukan merupakan ide yang lebih baik. Dengan melakukan sitasi, memberikan perbandingan ide penelitian yang dituangkan dengan ide penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, dengan melakukan sitasi dapat membantu menguatkan ide penelitian yang dilakukan. Sitasi memberikan gambaran kualitas karya ilmiah yang kita buat, sumber-sumber yang relevan, dan terbaru menunjukkan kualitas dan ide penelitian. Baik, selanjutnya ada teknik penulisan kutipan atau sitasi dalam artikel ilmiah. Sitasi adalah upaya penulis untuk mencuplik kalimat dari penulis yang hendak disampaikan kepada pembaca. Sitasi merupakan hal wajib yang ada dalam penulisan buku akademik ataupun tulisan yang berbau ilmiah lainnya. Karena mencuplik tentu saja penting sekali menuliskan sumber. Bagaimana juga, mencuplik ini salah satu bentuk menghormati dan kejujuran atas hak kekayaan intelektual. Menurut para ahli, Diana Hacker dan Dennis Somers, pengertian sitasi adalah cara yang gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika seorang menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Macam-macam sitasi. Konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup yang pertama ada buku, lalu ada jurnal, koran, situs web, dan sajak. Sering dengan informasi khas tentang penulis, tanggal publikasi, judul, dan nomor halaman. Sitasi juga menyertakan pengidentifikasi untuk yang sering digunakan jenis karya referensi tertentu. Itu ada nomor buku standar internasional digunakan untuk kutipan buku, serial item, dan contribution identifier digunakan untuk volume tertentu, artikel, jurnal, atau bagian lain dari suatu majalah. Dan PubMed identifier digunakan untuk artikel, penelitian, biomedis. Jenis-jenis sitasi. Sitasi adalah cara untuk memberi penghargaan kepada individu atas karya kreatif dan intelektualnya yang Anda gunakan untuk mendukung laporan penelitian Anda. Juga dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber tertentu dan memerangi plagiarisme. Gaya sitasi menentukan informasi yang diperlukan dan dalam kutipan dan bagaimana informasi tersebut dituliskan serta tanda baca dan performatan lainnya. Tujuan sitasi. Sitasi memiliki beberapa tujuan penting, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindari plagiarisme. 2. Menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar. 3. Memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. 4. Membantu membaca pengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Manfaat pengguna sitasi. Beberapa manfaat atas penggunaan sitasi antara lain dipergunakan sebagai bibliografi, mempersiapkan daftar peringkat majalah, dipergunakan sebagai daftar peringkat, mengetahui hubungan penggunaan berbagai bentuk dokumen, mengetahui umur penggunaan dokumen, mengetahui keterhubungan dan keterkaitan subjek-subjek. Cara membuat sitasi Anda dapat menggunakan karya orang lain ke dalam tulisan Anda melalui 3 cara, yaitu ada kutipan, ada parafrase, dan meringkas. Simpulan. Karya tulis ilmiah merupakan produk dari kegiatan ilmiah. Ketika kita berbincang tentang produk ilmiah, kita pasti membayangkan pengetahuan ilmiah baru. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian. Memang benar bahwa pengetahuan ilmiah diciptakan melalui penelitian. Tetapi, penelitian ilmiah tidak terbatas pada penelitian plagiarisme, tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain agar diakui
sebagai karya Anda. Saran, ada etika yang harus diperhatikan dalam perbuatan plagiarisme tersebut. Sanksi hanya harus lebih memberatkan plagiarisme karena sama halnya dengan mencuri hak cipta orang lain. Untuk mengurangi tindakan plagiarisme, dalam pembuatan hak cipta harus dipermudah sesuai syarat yang berlaku. Karena kita ketahui pembuatan hak cipta sekarang sulit. Penulis berharap makalah ini bisa menjadi referensi dan bisa menambah wawasan pembaca, walaupun dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekeliruan penulis. Penulis mengucapkan mohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dalam pembuatan makalahnya berikutnya bisa lebih berkualitas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.